Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari kita akan memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin yang pertama merupakan simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi dalam Roma 15 ayat 12. Karuk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan, agar layak menyambut Dia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut Minggu Advent pertama dengan menyanyikan lagu dari KJ 76, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih, silakan. Marilah bersama kita akan menaikkan pujian Nyanyian Kidunggal 52 bait yang pertama, Yesus yang beriman. Hai orang yang beriman, tetap waspadalah, sebab larut malam kelam bertambah. Hai jagalah pelita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Mari kita datang dengan hati penuh pengucapan
ucapan syukur kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa rendah hati kami. Saat ini Bapa, kami mohon pengampunan. Saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama datang bersekutu, berhimpun, memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Bapa, kami mohon kiranya Engkau mengampuni kehidupan kami, karena tanpa kami sadari, melalui tutur kata kami, melalui pikiran dan perbuatan kami menyakiti hati sesama kami, terlebih kami mendukakan hati Tuhan. Saat ini kami mohon, sucikan dan kuduskan hidup kami, sehingga kami berkenan menghadap kehadirat Tuhan. Dan serahkan jalannya ibadah pada hari ini, dari awal hingga akhir, di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama kita akan menaikkan nyanyian Kidung 29, baik yang pertama dan yang kedua. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kepanikan dan diri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan
itu kehendak Tuhan bagimu. Bersama kita akan naikkan ujian pelengkap hitung jemaat 202, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamatku, Tuhanku Krisku, Tuhan berharapanku dan perisai perlindunganku. Hidupku senang dan hatiku gembira. Tuhanku Yesus, usaha dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkah putramu, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku hanya kasih padamu, ku berserah selalu. Dia bagiku penuh seteru. Silakan. Kembali kita akan menghadap pada Tuhan. Allah Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Bersyukur pada saat ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami, berikanlah hikmat, kuasa Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat membaca, supaya kami dapat merenungkan terlebih, melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga benih firman-Mu ini dapat berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini dalam Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai yang ke-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya
dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan dalam hidup hari sehari. Maranatha. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang menyukai segala ibadah. Shalom Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk beribadah. Baik ibadah tatap muka, baik ibadah online yang nanti sore di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tema kita pada saat ini berdoa dan berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita memasuki di masa yang krisis, di mana kita semua beribadah memakai masker, di mana kita harus berjarak satu dengan yang lain. Hingga pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menanti di dunia yang sedang krisis, tidak menentu, penuh ancaman, kabar buruk, bahkan tragedi kemanusiaan. Kemarin saya dapat kiriman WA, aksi pembunuhan dan pembakaran rumah warga di desa Lembang, Tanguan, Sigi, Sulawesi Tengah. Ada yang sudah dapat WA? Ini tragedi kemanusiaan, di mana ada gedung gereja atau pos pelayanan dibakar, 6 rumah jemaat dibakar, 4 orang jemaat meninggal. Terjadi krisis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saat ini pun ketika kita melihat kabar hoax, kabar nyata, original. Dan kalau pada saat ini kita juga merasakan bersama, gunung berapi mengeluarkan ini ya, asap panas. Kita juga melihat bagaimana kondisi pada saat ini. Ada banjir, angin puting beliung, dan itu fakta. Dan ketika pada saat ini krisis dalam pandemi corona, ada
itu ada. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam suasana yang memprihatinkan, orang akan berkata pada dirinya, kapan selesai? Kapan rampungnya? Ya kan? Ketika kita mengalami krisis sakit, sebagai contoh, kapan saya sembuh? Jika di masa penantian saat ini, kita pasti akan menanti kapan semuanya ini berakhir. Tidak ada yang tahu. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber pertolongan akan menolong umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memasuki minggu Advent yang pertama yang menjadi tanda dimulainya tahun baru dalam kalender gerejawi. Ada dua dimensi yang hadir dalam minggu Advent ini, yaitu kita menghayati makna kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Makna kehadiran Yesus Kristus dalam kelahirannya Natal, yang disebut dengan anamnesis, berasal dari bahasa Yunani, peringatan. Kita mengenang, sehingga saat ini sudah ada pohon Natal. Sehingga pada saat ini kita akan mengenang. Hal yang kedua, masa penantian, masa pengharapan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua, atau disebut parousia. Kedatangan kedua adalah kembalinya Yesus Kristus dari surga. Eskatologi. Kita akan bersama-sama berharap, kita bersama-sama menanti Yesus hadir ke dunia. Maka pada saat ini ada dua hal yang akan kita pelajari dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-37. Ada dua perikop. Yang pertama tentang peringatan, yang kedua adalah tentang nasihat. Peringatan bagi kita dalam ayat 24, ayat 32. Bagaimana peristiwa kedatangan anak manusia. Ditulis, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Ayat yang ke-24. Bagaimana kalau saat ini tidak ada cahaya matahari? Tentunya gelap. Hal yang menakutkan, apakah ini kiamat akan tiba? Kalau bulan sudah tidak bercahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 26, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan. Anak manusia datang dalam awan-awan, ini ditulis dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Apakah janji Tuhan ini akan digenapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Pertanyaannya, kapan waktunya? Tidak ada yang pasti. Pelajaran yang sangat berharga digambarkan di
dalam ayat yang ke-28, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ada musimnya. Semua musim ada dan kita akan merasakan bersama. Tentang pohon ara yang akan memasuki musim panas, manusia diharapkan memprediksi kapan hal itu akan terjadi. Oh, ini memasuki bulan November, dan minggu depan kita akan memasuki bulan Desember. Ini musim hujan, prediksi jelas. Kalau tahun-tahun kemarin daerah Genuk, mulai Desember, Januari, Februari, banjir. Prediksi. Harapan kita tidak ada banjir lagi ya di daerah kita ya. Harapan kita sudah ada pompa besar di sana. Ini dapat diprediksi. Namun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kapan? Tidak ada yang tahu. Jika ini menjadi peringatan bagi kita supaya apa? Terus kita berdoa. Menjadi peringatan bagi kita, terus kita berjaga-jaga. Maka dinasihatkan dalam perikop yang kedua. Di dalam ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Nasihat bagi kita. Supaya apa? Ayat yang ke-33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Nasihat bagi kita semuanya. Bahkan kalimat kata berjaga-jaga diulang 3 kali. Dalam ayat 33, di dalam ayat 34, dan di dalam ayat 37, diulang 3 kali. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dan berjaga-jagalah. Diulang lagi, supaya berjaga-jaga. Ayat 34, diulang lagi ayat 37, berjaga-jagalah. Hal ini penting bagi kita orang percaya. Berjaga-jaga. Seperti penjaga malam, seperti satpam. Apakah dia akan tidur? Ya. Apakah mereka yang berjaga, mereka akan tidur? Jika ini mengingatkan kepada kita, apakah kita pasif atau kita tidur? Tidak. Namun kita terus tetap aktif. Menjalankan sama seperti yang kita lakukan setiap hari. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan semua organ tubuh kita, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak ada yang tahu. Harapan dan doa kita supaya pandemi corona segera berlalu. Namun juga tidak ada yang tahu. Ketika kita dapat kabar, kemarin saya bertemu dengan seseorang dan akhirnya sekarang meninggal karena corona. Tidak ada yang tahu. Jika ketika saya pribadi juga pernah tracking begitu, puji Tuhan ketika saya di tes swab rumah sakit Wongsonegoro, hasilnya 2 kali negatif. Puji Tuhan. Kita tidak ada yang tahu. Ketika ada seorang kepala daerah, dia mengatakan bahwa ini benar-benar ada, corona benar-benar ada. Namun sore hari beliau sudah meninggal. Tidak ada yang tahu. Maka nasihat ini penting bagi kita, semua orang beriman, supaya berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Advent hendak menegaskan bahwa inilah kabar yang fakta. Karena apa?
kita percaya bahwa masa pengenangan, peringatan Yesus yang hadir ke dalam dunia ini fakta. Fakta. Dengan tema sinode GKJ dan GKI. Firman Allah menjadi manusia. Natal 2020. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Dan pasal yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu fakta. Pada masa penantian ini. Advent menegaskan bahwa eskatologi tentang pengharapan, penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah masa di mana kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Yesus yang datang ke dalam dunia memberikan keselamatan kepada umat manusia. Yesus naik ke surga dan Yesus nanti akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi kita semua. Bagaimana tanggung jawab kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama ini, mumpung masih ada kesempatan. Bukan hanya kita akhirnya, wah, kalau ada kabar nanti atau besok Yesus akan hadir. Tapi apakah benar dalam Alkitab sudah tertulis hadirnya tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu? Apakah kita terus langsung berbuat baik? Kita langsung, Tuhan tolong aku, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah demikian? Memang bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang ini kita memasuki pola relasi yang berbeda. Pola relasi yang berbeda dengan kegamangan. Ngeri, takut. Kita gampang. Jika penerapan dalam kehidupan kita pada saat ini, dalam situasi krisis pada saat ini, apa yang ditunggu? Pengharapan kita, penantian kita, bukan penantian yang kosong. Saatnya nanti akan tiba. Yang menjadi kekuatan iman kita, supaya kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Renungan hari ini, umat diingatkan bahwa kita dinasehati untuk sabar, berhati-hati, jangan sampai lemah. Sabar, berhati-hati, dan jangan sampai lemah. Berdoa dan berjaga-jagalah. Hingga dalam masa Advent ini kita diingatkan akan kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing, persiapan apa yang sedang kita lakukan dalam menyambut kedatangan Sang Anak Manusia? Persiapan apa yang sedang kita lakukan saat ini? Jawaban ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apakah nanti juga ketika kita melihat di tahun depan, tinggal kurang lebih 1 bulan, apakah dengan adanya vaksin yang nanti sudah beredar dan kita bersama-sama juga akan divaksin, apakah pandemi ini berlalu? Namun kita tetap punya keyakinan. Kapan berakhirnya semuanya ini? Penantian
Kapan selesainya ini? Kita serahkan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Biarlah kita senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati, tetap waspada, patuhi apa yang menjadi protokol dari pemerintah, dan bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau GKI Pondok Indah boleh mengadakan ibadah tatap muka pada saat ini. Dan kami, khususnya juga Gereja Kristen Jawa, GKJ Genuk, sejak Agustus sampai hari ini kita mengadakan ibadah tatap muka. Di gereja tetangga yang lain belum. Jadi ini adalah oleh karena kasih dan karunia Tuhan kita boleh beribadah tatap muka. Bila kita tetap berhati-hati dan berjaga-jaga, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Selamat memasuki masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki saat ini. Amin. Bapak Ibu dengan kita saja, kita bersama umat Allah masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita yaitu pengakuan iman yakni aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tahu langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadikan perkara bahwa pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang hidup dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pemberian dan mati dan hidup dan kekal. Amin. Persilakan untuk saja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa wawasan dari Gereja Semarang pada hari ini Minggu tanggal 27 bulan November 2020. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dalam ibadah pagi hari ini kita langsung kami mohon untuk berdoa. Kedua, pada kebaktian Minggu Advent pertama ini, dan melayani firman Tuhan adalah pendeta Stefanus Wawari Setiawan dari GKJ Genuk. Oleh jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan kebaktian yang melayani pada ibadah pagi hari ini yang memberkati. Yang ketiga, jumlah kehadiran majelis jemaat mengucapkan terima kasih pada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Dan pada pagi hari ini jemaat yang hadir lebih awal jumlah 40 orang. Yang keempat, Bapak Ibu, protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, dan berjaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa kurang sehat, dimohon tidak mengikuti ibadah gereja terlebih dahulu. Dapat mengikuti ibadah online pada sore hari. Mohon perhatian dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan. Kelima, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 pukul 7 malam. Memimpin persidangan penakwa Musa Destinasi. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bekerja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara mulai.
mohon perhatian dari majelis jemaat. Yang keenam yaitu masa Advent dan Natal 2020. Setelah itu untuk Natal tahun ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 ini biasanya kita membatasi kegiatan untuk acara Natal tahun ini. Yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu untuk kebagian malam Natal tanggal 24 Desember malam itu disiagakan, dan kebagian Natal tanggal 25 Desember pagi memiliki tetap dilaksanakan. Ya, catatannya itu untuk tanggal 24 Desember kebagian malam Natal disiagakan. Nah, di tanggal 25 Desember Bapak Ibu kebagian Natal pagi itu ada acara tukar kado. Jadi Bapak Ibu jemaat maupun simpatisan yang ingin mengumpulkan kado silahkan dapat menghubungi majelis yang bertugas di masing-masing wilayah. Untuk wilayah Efesus silahkan dapat mengumpulkan ke Natua Istri Yulianti. Kemudian untuk wilayah Korintus dapat mengumpulkan ke Natua Stefanus Antono. Dan untuk wilayah Kolose dapat mengumpulkan ke Natua Dominus. Atau dapat mulai dikumpulkan tanggal 1 Desember sampai tanggal 23 Desember, dan akan diadakan acara besar kadonya di tanggal 25 Desember pagi. Untuk kado berupa barang tidak habis pakai, sekali pakai, itu Bapak Ibu seharga 20.000 dan dibungkus dengan kertas kado atau kertas koran 30. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk ibadah tutup tahun, kita tahun ini tidak mengadakan ibadah tutup tahun, tapi kita akan mengadakan ibadah awal tahun tanggal 3 Januari 2021. Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Kita akan beribadah awal tahun, sekaligus kita akan sama-sama diundang dalam perjamuan itu. Itu yang menjadi catatan penting untuk Natal kita tahun ini. Yang ketujuh yaitu persekutuan remaja. Persekutuan remaja akan dilaksanakan dengan cara daring setiap hari Sabtu pukul 5 sore yang dipimpin oleh Ibu Setiawan. Mohon bagi orang tua tetap mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Yang terakhir kita ulang tahun Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu saudara yang hadir dapat berdiri sejenak dan namanya. Yang pertama yaitu tanggal 29 November Bapak dari Bilang Terus Ibadah. Kita dari Bapak Ibu Pak Deni Sudono. Salam untuk Mas Bayu, maksudnya salam sampaikan salam satu. Kemudian tanggal 29 November juga hari ini yaitu saudara November Fajar, putra dari Bapak Ibu Alex Barasi. Jadi titip salam untuk Fajar, selamat ulang tahun. Kemudian hari ini juga yaitu saudara Stefanus Victor. Bila ada silahkan berdiri. Ya, terima kasih, selamat ulang tahun Mas Victor dan memberkati. Nanti selesai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan tepat hari ini Mas Victor sudah berulang tahun dan hadir, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk wawasan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa berdoa yang akan dipimpin oleh kita. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur di tengah situasi krisis di dalam dunia ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap fokus pada penantian dan pengharapan kepadamu. Engkau mengingatkan kami untuk kami jangan sampai terkecoh, supaya kami tetap bersabar, supaya kami tetap berdoa, supaya kami
jaga. Hingga pada saat ini Bapa, materikan firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang kosong. Hingga pada saat ini, melalui sabda firman-Mu, bila pada hari-hari yang akan datang, kami senantiasa rindu untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, bersama-sama kami menyatukan hati, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini letih lesu berbeban berat. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kelegaan. Dan bersama-sama kalau pada saat ini ada saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bapak Ibu Heru, kami berdoa untuk Bapak Aditya bersama dengan Bapak Adit bersama dengan keluarga, untuk Ibu Yeni, untuk Ibu Kresanti, untuk Ibu Sienzen. Kami mohon melalui kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus sanggup menyembuhkan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat itu ada. Jika kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini mohon pemulihan dan pengharapan kesembuhan, kami percaya kiranya Engkau yang akan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Terlebih pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, Oma, Opa yang saat ini sudah usia lanjut. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan imun yang kuat, sehingga Bapak Ibu, Oma, Opa yang saat ini mereka secara raga ringgit, namun kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Terlebih juga anak-anak yang pada saat ini juga belum boleh beribadah. Namun kami mohon ya Tuhan kiranya seluruh anak-anak GKI Gunung Indah Tuhan berkati. Kami mohon Bapa penyertaan-Mu untuk segala kegiatan yang ada di Gereja Kristen Indonesia GKI Gunung Indah ini. Dialah Engkau yang akan memimpin segala kegiatannya, baik untuk sabda renungan malam setiap hari ataupun kegiatan program yang lain. Kiranya semua dapat berjalan oleh karena kasih anugerah Tuhan walaupun dalam situasi pandemi corona. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, untuk majelis gereja, juga untuk pendeta David, kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya tangan Tuhan senantiasa boleh melindungi pendeta David bersama dengan keluarga, dan dimanapun Bapak David melayani Tuhan menjadi berkat. Dan kami mohon kiranya juga Tuhan berkati untuk setiap kami, pelayan-pelayan-Mu yang melayani di dalam ibadah pada saat ini. Tambahkan talenta karunia, dan kami percaya apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami menyerahkan bangsa Indonesia. Kami pada saat ini di dalam memasuki bulan November, sebentar lagi kami akan memasuki bulan Desember. Tolonglah kami ya Bapak, tanggal 9 Desember nanti akan ada pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota Semarang. Kami mohon supaya kami semua dapat ikut, dapat terlibat, dan ajarkan kepada kami semua supaya disiplin menaati apa yang menjadi protokol pemerintah, sehingga situasi boleh berjalan dengan baik walaupun dalam pandemi corona pada saat ini, namun tidak menyurutkan semangat kami untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk Presiden Joko Widodo bersama Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kalau pada saat ini kami bersatu hati untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terjadi tragedi kemanusiaan, aksi pembunuhan dan pembakaran rumah warga jemaat di Sigi, Sulawesi Tengah. Hanya Tuhan yang akan menolong untuk setiap jemaat tetap teguh imannya berpegang pada Tuhan. Siapapun pelaku, kami percaya Bapa kiranya Engkau yang berhak untuk menjadi hakim, dan kami percaya Tuhan Engkau yang berdaulat. Kiranya Engkau yang akan memimpin aparat supaya menindak dengan
menyerahkan semuanya kepada TNI maupun Polri. Terima kasih Bapak, akhirnya pada saat ini kami akan mundur ke rumah ibadah ini dan kami akan melanjutkan ibadah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk dalam doa Bapak kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan melanjutkan pada firman-Nya dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Dan biarlah kami juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat suci, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan ini kantong hijau dipergunakan untuk program pengembangan jemaat. Jadi orang tua anak sekolah minggu pemilik anak menyediakan kotak persembahan khusus berwarna hitam. Kemudian bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka tetap dapat memberikan persembahan dengan cara satu menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar khotbah. Kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambil ataupun penatua yang bertugas di wilayah Korintus, penatua Petani Saksono, di wilayah Kolose, penatua Denisende, wilayah Efesus, penatua Yulianus. Atau yang ketiga, dapat mengirimkan melalui transport rekening DKI di Indonesia. Dan mandiri atas nama Prianto Erlangga dengan nomor rekening 13517137587. Bersama-sama kita
menaikkan pujian untuk menjadi persembahan kita hari ini dan diberkati 145 baiknya yang pertama bahwa persembahan. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, jangan berjemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak kita mengundang kepada tersebut. Pertama kita akan menaikkan persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara dan Tuhan kami sampai dengan hari ini. Dan juga pada pagi hari ini, kami datang dan membawa persembahan kami pada ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuduskan dengan kuduskan persembahan ini sehingga berkenan sampai dengan kemuliaan. Kami mohon Tuhan hikmat dan berkat untuk masjid yang mengelola persembahan ini adalah masjid yang mengelola persembahan ini dengan baik dan yang patut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tunggu dan berdoa dari ini dan berdoa masing-masing untuk melanjutkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami dan menyerahkan seluruh pengharapan kami, pertumbuhan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama kita akan menaikkan pujian pelengkap Kidung 960 baiknya yang pertama, umat manusia. Manusia siapkan hatimu dan sambutlah Mesias Juru Selamatmu. Kedatangan segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Setiap kata dan karyaku, Maranatha,
setiap kata dan karyaku merenungkan. Amin. Bapak Ibu mohon waktunya sejenak karena tepat pada hari ini ada saudara kita yang berulang tahun dan kebetulan ada Kak Victor yang hadir. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kita pujikan sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa.